Sip, mari kita sambut the next chairman. Weh, ya. 2023 chairman ya, Pak Hadi Kuntoro, tepuk tangan. Ye 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 la 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 ye 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 la la la. Oke. Ini luar biasa ya. Kelas kok jam 7 malam ini jarang-jarang ya. Ini orang para penggila training. Oke. Selamat malam teman-teman. Apa kabar malam ini? Ini kok saya sehat. Luar biasa. Mas Ali kok kosong bangkune. Oh, tadi pagi Mbak Leni pucet. Oke, teman-teman, agak rileks sedikit malam ini, kita sampai jam 9 ya. Jadi teman-teman siap-siap. Tadi pagi asapnya sudah mengepul. Jadi hari ini teman-teman itu relaksasi. Nah, ya relaksasi gitu ya. Jangan percaya sama Om Yoyo tambah mengepul lagi, bukan ya. Jadi kita relaksasi. Jadi teman-teman, selama 4 hari ini benar-benar teman-teman ini pasti yakin saya teman-teman itu merasa heran. Oh iya ya, di sini kok mikirnya itu mikir sesuatu yang dasar banget, sedasar-dasarnya ya. Kenapa kok seperti itu? Karena begini teman-teman ya, kalau kita sudah terbiasa memikirkan hal yang paling mendasar dari first principle of thinking gitu ya, itu nanti tidak hanya di dalam bisnis tok, tapi nanti termasuk di dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, teman-teman nanti kan dalam praktek bisnis itu nanti teman-teman sebenarnya gitu ya, kalau dalam istilah kerennya itu teman-teman itu sebagai leader itu harus memiliki salah satu skill yang namanya practical problem solving istilahnya. Jadi bagaimana sih secara teknis gitu ya, secara umum yang namanya memecahkan masalah itu gimana toh gitu. Nah itu ya, dulu kita mendapatkan pelajaran namanya practical problem solving. Nah sebenarnya ilmu the first principle of thinking, jadi atau kita itu mengenali sebagai sesuatu dari hal yang paling dasar, itu sebenarnya melatih otak kita untuk nantinya itu sangat piawai dalam hal practical problem solving. Ini sebagai contoh ya, contoh penerapan the first principle of thinking ya, hubungannya dengan practical problem solving. Sebagai contoh, mungkin orangnya ada di sini, tapi nanti menjadi gambaran Anda sebagai seorang leader. Contohnya ini, Anda sebagai leader, suatu hari Anda mendapatkan laporan dari seseorang tim Anda yang punya NC. Pak, itu kota kita ini benar-benar tidak nyaman. Itu NC sebelah itu benar-benar nggak tahu etika gitu ya. Customer saya itu sering direbut, bahkan customer saya yang program 10 hari baru 3 hari saja sudah pindah ke NC sebelah gitu. Namanya ini komplit difoto orangnya, ini baru hari ketiga. Tahu-tahu hari hilang, padahal udah bayar gitu ya sampai hari ke-10, ternyata pindah ke sebelah gitu. Nah, Anda sebagai leader kalau mendapatkan laporan seperti itu dan Anda tahu NC sebelah itu adalah NC-nya si A, yang upline-nya adalah si A yang Anda kenal baik, Anda sebagai leader piye? Coba apa yang Anda lakukan? Ayo, itu kan masalah itu, dan Anda
itu diminta untuk memecahkan masalah itu dengan tadi itu ilmu core of the core. Dengan ilmu practical problem solving. Apa yang Anda lakukan pertama? Apa coba? Nah, dulu kita diajarkan, pokoknya kalau ada masalah, nomor satu, lihatlah di lapangan dulu. Lihatlah di lapangan. Sebenarnya apa yang terjadi? Secara masalah yang muncul di pikiran Anda yang masuk itu kan masih masalah yang absurd, namanya bias. Customerku direbut orang, bahkan baru program 3 hari diambil orang gitu ya. Itu dok kan, wah prestimnya saya kenal baik nih, saya tegur, itu kayaknya kok nggak bagus ya etikanya ya, coba itu dinasehatin gitu misalkan. Nah, pernah terjadi tim kita mengalami kejadian yang seperti itu dan mengadu ke saya. Nah, maka yang saya lakukan adalah saya dengan Bu Ami pada suatu hari kebetulan bisa mampir ke NC-nya si tim kita itu ya. Dan saya memang berniat sebenarnya masalah sesungguhnya apa toh yang membuat customernya itu direbut gitu ya. Nah, akhirnya apa? Pertama kita datangi ke NC-nya gitu ya. Nah, ternyata NC-nya itu di pinggir jalan, di trotoar, sempit banget. Ini trotoar, terus NC-nya itu bangunan yang nempel di trotoar, nggak tahu gimana ceritanya ya. Terus jadi bangunan. Nah, jadi NC-nya itu memanjang. Ini pintu masuknya di sini. Nah, begitu saya masuk ke pintu masuk, di sini pas toilet. Sini pas toilet. Begitu masuk langsung toilet, ada jalan kecil ke sini, di sini bangku-bangku. Saya dengan Bu Ami duduk di situ. Nah, pas duduk di situ, ini NC-nya kok kurang nyaman, kenapa ya? Karena toiletnya itu pas di dalam dan sempit banget. Jadi kalau pas masuk ke situ Bu Ami ke kamar kecil, saya di NC duduk itu bisa mendengarkan suaranya. Iya, kemudian tak lihat-lihat itu mejanya kok kotor ya. Nah, tak lihat pisangnya kok item-item ya. Pisangnya itu item-item. Terus orangnya lagi nyari es gitu ya, nyari es. Terus saya akhirnya duduk sama Bu Ami di situ gitu ya. Orangnya datang sudah bawa esnya, blenderin dan segala macam gitu ya. Iki wis ensine kotor, toiletnya nang jero kaya ngono, ambune ya mesti metu gitu kan ya ke dalam NC gitu ya. So, saya membayangkan kalau saya program di sini gitu ya, itu apa ya pasti saya nggak betah ya. Nah itu ya. Nah dari situ bisa jadi orang pindah itu bukan karena dirayu orang sebelah sono sebenarnya gitu ya, tapi orang itu bahkan baru 3 hari aja mengikhlaskan untuk tidak melanjutkan karena apa? Karena suasananya tidak nyaman dan sebagainya gitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya solusinya kan saya tidak memarahi NC yang sebelah kan gitu. Jadi kamu yang harus berbenah gitu loh. Ini kok toilet begini, kok sempit banget, kamu pindah wae gitu. Enggak lama kemudian NC ini pindah dan sekarang NC ini nyaman banget dan akhirnya jadi meal team. Wah. Dan kemarin ngobrol rumahnya ada 3. Wah, rumahnya ada 3. Namanya Pak Wonto. Oke ya, ini contoh ya. Ini contoh namanya practical problem solving. Jadi kita jangan langsung percaya saja dengan apa yang ada di pikiran kita. Nah, kita teman-teman ya kita ke slide ya. Jadi kita akan membahas ini ya lebih detail lagi ya. Sekilas ya, ini kayaknya sepele, pelajaran selama 4 hari ini pelajaran sepele. Bahkan nanti teman-teman pulang mungkin ya kalau ada yang nanya di Magelang dapat apa gitu ya, bingung gitu ya, dapat DMO apa juga bingung gitu ya. Nah tapi apa? Tapi tanpa terasa teman-teman itu sudah punya bekal gitu, sudah punya bekal namanya the first principle of thinking, berpikirlah dari hal yang paling dasar. Nah ada 2
konsep berpikir yang pertama first principle of thinking, yang kedua analogi principle of thinking. Kedua-duanya tidak ada yang salah, kedua-duanya sama-sama bagus. Nah, hanya saja gitu ya, hanya saja ternyata orang-orang yang menerapkan yang pertama kemudian dia melakukan improvement yang bagus di sana, terbukti bisnisnya itu terakhir tahun-tahun terakhir ini melompatnya luar biasa. Ya. Contoh yang ini. Kemarin saya udah cerita belum ya? Apa cerita saya itu di grup kali ya. Jadi contohnya gini, teman-teman itu ya teman-teman dan saya mungkin bingung, di luar negeri sana anak-anak muda baru masuk ke Herbalife tahun 2010, 2011 kok sekarang chairman ya. Ada siapa misalnya? Jill and Eddie chairman. Alan Rodriguez chairman. Fit Couple chairman. Nah, mereka itu kan apa ya? Kayaknya masih anak bawang gitu lah ya di Herbalife gitu ya. Kenapa kok mereka secepat itu ya gitu ya. Nah teman-teman kalau teman-teman memperhatikan mereka, contohnya ketika saya memperhatikan si Alan Rodriguez itu presentasi, pada saat dia mempresentasikannya itu tahun 2018 kalau nggak salah, dia memiliki 6 presiden tim di 6 jalur yang berbeda, jadi dia itu chairman dengan 6 presiden tim. Dan apakah teman-teman tahu Alan yang menurut teman-teman itu adalah orang, oh dia bodinya bagus sih, Instagramnya keren sih, mungkin teman-teman menduplikasi Instagramnya gitu loh. Tapi teman-teman tidak memahami bahwa dari 6 chairman-nya itu, 6 diamondnya itu, yang 5 itu apa? COI. COI, bukan terus dia majang-majang di Instagram, tahu-tahu apa? Tahu-tahu follower-followernya pada hiperaktif, akhirnya beli Herbalife semua dan bisnis semua, tahu-tahu jeng gitu. Tidak, ya. Kemudian Jill and Eddie. Nah, Jill and Eddie itu anak muda. Dia itu membangun basis customer, ya. Dan dia itu apa? Dan si Jill and Eddie ini seorang chairman yang bondingnya itu sangat luar biasa, bonding ke timnya sangat luar biasa, dan membangun basis customernya juga luar biasa. Dialah salah satu orang yang memiliki memiliki ide pertama kali membangun bisnis Herbalife melalui Fit Club kan gitu, Fit Club. Nah, membangun basis customer melewati Fit Club. Dan beliau itu kalau sama timnya itu bondingnya luar biasa. Saya ingat pada saat kemarin siapa ya yang chairman lagi sharing itu menceritakan ada salah satu diamondnya Jill and Eddie. Ya. Ini chairman masih muda ya. Salah satu diamondnya seorang presiden tim. Kamu kok jadi presiden tim, ceritanya bagaimana gitu ya, si yang terakhir ini ya, si presiden tim yang kelima ini ditanyain. Saya itu sebenarnya di Herbalife itu sudah agak lama dan ada tahun-tahun saya itu enggak cinta lagi dengan Herbalife. Hanya saja pada si Jill and Eddie ini orangnya baik sekali. Setiap kali saya mau pensiun, mau meninggalkan Herbalife, saya itu enggak enak hati gitu sama si Jill and Eddie gitu loh. Nah berulang kali saya mau hilang dari Herbalife, nggak jadi cuman karena saya nggak enak hati gitu. Sampai akhirnya nggak enak hati, tahu-tahu tahun yang keberapa terinspirasi dan jadi presiden tim. Dan jadilah dia chairman si Jill and Eddie-nya, jadi presiden tim yang kelima gitu ya contohnya. Oh berarti bondingnya kuat banget, bonding itu apa toh? Nah nanti diajarkan di sini. Kemudian basis customer itu apa ya tadi diajarkan di sini gitu ya. Termasuk juga apa Fit Couple. Fit Couple itu sebenarnya dia itu para diamondnya itu ya mereka itu COI gitu, COI. Nah kemudian apa yang tampak itu di permukaan itu bukan itu sebenarnya ya, bukan tentang bagaimana dia berpose itulah yang membuat dia chairman, tapi sebenarnya tentang konsep berpikirnya. Nah pertanyaannya adalah
loh anak-anak muda itu dari mana sejarahnya kok dia punya konsep berpikir yang seperti ini? Nah ini kan menariknya itu. Saya ngajari sopo gitu ya. Nah yang ngajari itu adalah Leon Weisbein sebenarnya. Leon Weisbein tahun 2010 itu diundang ke LA di hadapan para chairman, diminta mempresentasikan kenapa kok kamu bisa jadi founder circle yang tercepat, 12 presiden tim ada di bawahmu, ceritakan. Nah konsepnya Leon Weisbein itu terus dipaparkan di hadapan para chairman, akhirnya masuklah ke benak para chairman yang ada di Amerika itu, akhirnya mereka mungkin gitu ya, konsepnya itu disampaikan ke anak-anak muda. Kalau disampaikan ke generasi-generasi yang tua-tua gitu ya, itu orang andel gitu ya. Nah anak-anak muda inilah yang akhirnya menjalankan Herbalife mulai dari nol dengan konsep yang baru, yang the first principle of thinking. Sehingga apa? Sehingga mereka dengan strateginya, si Amberwit, si tadi itu Jill and Eddie, Alan, si Fit Couple, itu semuanya itu kenceng gitu ya. Jadi chairman itu sebenarnya bukan yang nampak di permukaan. Nah yang kacau kita itu ngikutin yang kedua gitu loh, melihat mereka itu melakukan media sosialnya dia begitu, maka kita cenderung ke sini, kita itu cenderung ke sini, kita jarang ke sini. Paham ya? Nah itulah teman-teman, ini kayaknya napanya kayak ngulang-ngulang, tapi ini membuat teman-teman iya. Jadi teman-teman lama-lama akan ngalah gitu pikirannya. Ya wis, nek ngono kalau gitu saya tak ngikutin cara ini deh, cara ini ya. Jadi nah ini ya, sekilas pasti teman-teman itu seolah-olah lah bisnis Herbalife itu gampang-gampang kok dibikin ruwet gitu. Akhirnya kan kita seperti orang ini ya, intinya ngarit atau nyari rumput itu kan sederhana, kenapa kok dibikin ruwet gitu? Contohnya ini, ono video nih, boyok dan gitu. Ya, misalnya itu tukang ngarit ini ya, ngarit itu kan nyari rumput nih ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial ngarit sesuai prosedur. Saat ngarit, boyok dan gitu harus menjadi tumpuan agar tidak terjadi kecedot atau kejulinu. Dan pertama, pegang ngarit dengan kemiringan 47 derajat. Elevasi tertinggi gagang terhadap tanah adalah 15 cm. Titik tumpu berpusat pada tangan kanan. Dan kekuatan ayunan kurang lebih 1 horsepower. Lalu pegang bagian tang, hentakkan di area pokokan, lalu mak jelem. Begitulah tutorial ngarit hari ini. Dalam waktu singkat saja sudah mendapatkan sukut yang segini banyaknya. Terima kasih. Nah coba teman-teman bayangkan ya, kalau Anda nyari rumput kok harus seperti itu. Nah iya kok malah Herbalife itu yang sebenarnya sederhana kok dibikin ruwet amat ya di Magelang gitu ya. Kayak tadi itu kan kok dibikin ruwet, ayunannya harus sekian newton horsepower gitu, gaya sentrifugalnya, kemiringan aritnya gitu, posisi boyoknya harus dengan elevasi sekian gitu, nanti cara pegangnya begini, ayunannya begini gitu ya. Nah itu kan kayak gimana gitu ya. Nah contohnya ini teman-teman, coba Anda pernah memikirkan ini enggak? Mengapa teman-teman bervolume? Coba pernah ada enggak yang nanya kenapa kok teman-teman bervolume? Ayo, yang merasa senior jawaban rapopo. Kenapa Anda bervolume? Kenapa bervolume? Nah, agar dapat uang, agar bisa konsumsi produk. Apalagi? Apa? Nah, kalau yang supaya dapat royalti, nah itu hebat tuh ya. Jawab Leni, ajari 2 tahun kok. Jadi gini teman-teman ya, dari hal yang paling dasar, kenapa kok orang bervolume ya? Sebenarnya intinya daripada inti gitu ya, kita bervolume itu kan ibaratnya orang menanam biji, yang biji itu suatu saat diharapkan jadi pohon, betul nggak? Dan pohon itu nanti jadi royalti kan gitu.
Anda sebagai pebisnis, kenapa kok bervolume? Kenapa kok bervolume ya? Orang bisnis kok kenapa bervolume ya gitu loh. Wah, saya harus mencetak supervisor, oh volume saya sekian, saya harus mencetak jadi AWT, oh volume saya sekian. Nah, Anda kan volume. Nah, Anda bervolume seperti itu tujuannya apa toh gitu. Nah, Anda harus paham. Ternyata apa? Ternyata ini adalah sebuah hal yang paling dasar. Ketidakfahaman akan hal yang paling fundamental ini membuat pebisnis Herbalife itu terjebak pada VP salah. No, apa meneh kono VP salah. Kalau Anda tidak memahami volume itu buat apa, kata Leon Weisband, kalau Anda tidak paham volume poin kenapa Anda bervolume, maka nanti Anda akan terjebak kepada VP salah. Apa meneh Gisal? VP salah. Kalau begitu ada VP benar. Oh, ternyata pertanyaan yang kedua, ada VP salah, VP benar. Nah, apa coba VP salah, VP benar itu apa? Artinya begini, namanya volume point itu kan kita buat agar suatu saat ini tumbuh menjadi pohon, yang pohonnya itu menghasilkan buah. Buahnya itu namanya royalti. Betul nggak? Itu volume point. Baru paham toh? Nah, berarti ada nggak nanam tapi tidak menghasilkan royalti? Ada nggak? Contohnya Anda bervolume sudah 4 tahun ini. Lah aku udah nanam volume point 4 tahun ini, kok nggak ada tambahan royalti sedikit pun. Itu sama dengan Anda menanam sawah gitu ya, wis 4 tahun rapanen tapi nekat loh, gitu loh. Nah ya, jadi itulah yang disebut VP benar, VP salah. VP salah itu adalah VP yang muncul tapi tidak pernah menghasilkan royalti, itu namanya VP salah. VP salah. VP benar ya, ke slide. VP benar itu adalah VP yang suatu saat nanti menjadi royalti, itu namanya VP benar. Nah, nek ngono berarti aku salah terus 10 tahun. Ini hanya nama, ya hanya nama, tidak dimarahin oleh corporate atau apa yang menyalahi HMP, aturan HMP ya tidak gitu ya. Nah, ini hanyalah nama untuk istilah saja ya. Contohnya begini, Anda menanam buah, Anda menanam biji apel. Apel ditanam di hari yang sama, besarnya bijinya sama, di tanah yang sama. Ya. Kemudian setelah sekian tahun atau mungkin sekian puluh tahun gitu ya, ternyata yang A kok jadinya seperti ini. Buahnya kok cuman segini. Nah yang B kok segini. Nah, inilah yang disebut VP salah gitu loh. VP salah itu VP yang tidak menjadi royalti. Bahkan kadangkala nanemnya 10 tahun apelnya pun nggak ada gitu. Ya. Nah, kemudian diselidiki, ada yang nyelidiki, kenapa kok muncul pohon apel yang ini, yang A, ada yang B. Ternyata setelah diselidiki bijinya gitu ya, bijinya itu diperbesar dengan mikroskop seperti ini. Oh, gitu ya. Kalau Anda, meskipun Anda itu dikelilingi oleh customer, saya nggak salah loh Pak. Saya itu ber-VP 3.000, 5.000, dan saya nggak naik level. Saya nggak salah. Kenapa nggak salah? Ya customer saya banyak. Dan saya vacation terus loh Pak. Saya vacation terus, saya nggak pernah beli pakai duit royalti. Tapi kok nyatanya nggak naik level. Nah artinya VP-mu salah.
Jadi VP tidak berarti VP gede itu benar, VP kecil itu salah, bukan. Pokoknya kalau VP kok pada akhirnya tidak jadi royalti, itu namanya VP yang Anda lakukan itu VP salah. Karena VP itu tidak menghasilkan apel yang lebat. Nah, monggo kita evaluasi bersama, VP Anda berapa sekarang? Mungkin ada yang 7.000 rutin tiap bulan, 10.000 tiap bulan, tapi selama 2 tahun ini tidak menghasilkan first line satupun. Nah, pasti seperti ini bangunannya, struktur customer-nya seperti ini. Jadi Anda customer-nya banyak, tapi tidak ada yang digali COI, gitu, ya. Itu hasil penyelidikannya orang Rusia sono, gitu ya. Nah, tapi meskipun VP-nya pas-pasan, ada orang yang VP-nya nggak terlalu gede, tapi naik levelnya del. Kenapa? Karena dia mainnya kayak gini. Customer-nya sama-sama banyak, customer-nya sama-sama 100, tapi 100-nya ini dimiliki oleh 10 pebisnis, 10 builder. 10 builder, masing-masing builder punya 9, akhirnya punyalah 100 customer. Ini punya 100 customer tapi begini semua. Nah, maka apa? Maka bisa ditebak yang ini nanti kan jadi builder, ini jadi pohon royalti. Sampai di sini paham ya? Yang dimaksud VP benar itu bukannya VP yang tidak benar karena menyalahi HMP aturan, dia tidak, gitu ya. Tapi VP itu tidak menghasilkan apa royalti yang bagus, gitu ya. Nah, VP salah, VP benar. Teman-teman udah paham ya? Sehingga apa? Sehingga teman-teman perhatikan saja, kalau teman-teman itu sedang mengikuti acara honors gitu ya, kan di sana ada penghargaan, namanya lifetime achievement. Lifetime achievement itu adalah orang yang sudah mengumpulkan volume poin sampai 1 juta dari mulai masuk Herbalife, ya. Ada yang 1 million, 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Pertanyaannya, apakah yang 1 juta volume poin itu pasti presiden tim? Belum tentu. Ada orang yang belum 1 million lifetime achievement, belum ini aja, belum ini, tapi chairman itu ada. Tapi ada orang yang 1 million lifetime achievement, mil tim. Loh, sama-sama mengumpulkan 1 juta volume, ini chairman, ini kok mil tim. Kesimpulannya apa? Ini VP salah. Paham ya? Nah, wis, nanti itu PR para leader ya. Anda Anda 2 tahun ke depan menciptakan VP yang benar apa ya VP yang salah gitu ya. Oke, masih ingat goalnya apa? 2 tahun atau nanti kita pertemuan seperti ini lagi 2024, dan paling tidak Anda sudah menjadi Getim melalui 2 AWT. Ingat ya, Getim 2 AWT. Kita lihat ya, kalau setelah sekolah Magelang ini kok besok ternyata tidak ada tambahan 2, ini ya 2 tahun ini Anda menciptakan VP salah meskipun udah diajarkan biasa itu VP yang salah. Ini ya. Nah, tadi pagi Anda sudah diajarkan praktek bagaimana sama Om Yoyo itu menciptakan tadi itu VP yang benar tadi ya. Sehingga Om Yoyo tadi memunculkan ini, mencetak 2 first line. Mencetak 2 first line dengan 8 customer, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4 sehingga semuanya 10 customer. Ini 10 customer. Ini juga 10 customer. Bagus yang mana? Kenapa? Karena VP benar. Gitu. Ini akan menjadi pohon royalti. Kalau ini jadi vacation trok. Vacation ini mangkat terus tapi levelnya munggah-munggah. Ini introspeksi buat kita loh ya. Aku nek ngomong koyong ini tidak sedang menuduh salah satu. Nah ini sehingga apa? Sehingga kemarin, kemarin nggak masalah gitu ya, karena kan kemarin belum ketemu ini, belum ketemu core of the core. Kalau sekarang udah ketemu core of the core ya udah kita mainnya sekarang ini. Kalau dulu itu mendapatkan customer baru terus ya. Kalau sekarang fokus membangun basis customer ya. Jadi teman-teman nanti akhirnya tidak hanya melihat jos VP-mu 6.000 gitu. Tapi lihat apanya? Strukturnya. Teman-teman sekarang kalau ada 2 downline laporan, lapor bos VP saya 6.000, lapor bos VP saya 4.000, sampai ngomong yang bagus yang mana? Yang 6.000. Yang disuruh presentasi yang mana? Yang 6.000. Nah, kenapa yang 4.000 enggak disuruh presentasi? Nah, karena Anda belum paham ini. Nah, diselidiki ternyata kok 6.000-nya itu muncul dari 100 customer, 4.000-nya itu kok muncul dari yang seperti ini. Nek saya yang 4.000. Gitu. Contohnya seperti ini. Sama-sama 4.000, customer yang ini 40, masing-masing customer belanja 100 gitu. Kalau yang ini customer 0,46 itu 8, tapi satu customer menghasilkan 500 volume point, satu basis 500, ini 500, totalnya 4.000 totalnya. Sama-sama 4.000 atau bahkan mungkin ini 3.500. Menurut saya bagus ini meskipun sana 5.000. Paham ya? Nah, ya. Oke. Ya. Sedikit kita ini. Ya, teman-teman sudah mulai paham ya, akhirnya mulai paham yang tadi disampaikan Om Yoyo. Distributor harus mulai kekuatan retail, rekrutnya itu dari COI. Karena apa? Karena kita itu tujuannya itu pengen menciptakan pohon royalti yang terus tumbuh dan berkelanjutan. Ingat ya, bertumbuh dan berkelanjutan. Orang mengkor berkelanjutan tok, orang mengkor urip tok, tidak hanya hidup tok gitu ya, tapi hidup dan berkembang kan gitu. Ya. Kemudian, nah ini, ya, yang ketiga, rekrutlah distributor dari apa dengan pilihan dia, ya. Sekarang kita ke core of the core lagi. Nah, apa wi? Retail, rekrut, retensi. Kalau ada seperti ini, teman-teman akan fokusnya kemana? Yo, ini core of the core lagi. Ada retail, rekrut, retail dan rekrut. Jadi retail, rekrut, retensi. Teman-teman akan fokus ke yang mana? Ayo. Siapa yang setuju retensi ngacung? Jangan takut-takut ya. Oke, retensi mayoritas. Rodo pinter. Yang rekrut.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Yang retail? Ya, imbang. Yang tidak ngacung jawab apa? Apa hen? Kowe lulus ora apa Jal? Ini wis tak ajari 2 tahun yang lalu, malu-maluin tapi kira ada yang jawab bener ya. Jawabannya apa? Fokusnya apa? Fokusnya orang. Fokusnya itu orang, bukan di 3 ini. Fokusnya itu orang, ya. Fokusnya itu orang, ya. Jadi mulai sekarang fokusnya ini aja udah, ya. Bagaimana ada edukasi yang masuk ke kepala, bagaimana ada produk yang masuk ke mulut, bagaimana ada bonding yang masuk ke hati, bagaimana ada uang yang masuk ke kantong, itu aja udah, gitu. Otomatis kalau teman-teman memikirkannya ini, rekrutnya itu pasti beres. Lah wong Herbalife kok duitnya ono kabeh misalnya ya. Sampean punya tim bisnis ono 10 ditakoni. Duitmu retail ndi? Tiap minggu kayak Pak Budi setiap hari itu nimbang duit. Timnya itu suruh pamer duit dan ditimbang loh Pak Budi itu. Nah, itu ya. Itu bikin panas itu ya. Ini. Nah aku akhirnya orang kalau saya di Herbalife itu enggak dapat duit tuh ya keterlaluan, yang lainnya pada nimbang semua, kok nimbang duit semua. Duitku seon pagi ini, duitku 0,5 kilo gitu ya. Omsetnya maksudnya gitu ya. Nah. Jadi pebisnis itu cash mingguan ada, tanggal 15 pasti ada transferan. Udah fokusnya ke sini wae. Orang usah mumet retensiku kok sak ini retailku. Pokoknya yang penting itu ya. Kalau terhadap tim, terhadap apa ya orang yang di hadapan Anda, piye carane ono ilmu masuk kepala dia, ada produk masuk ke mulut dia, ada bonding masuk ke hati, dan ada uang masuk ke kantongnya. Wis kuwi. Ini mengatasi semua masalah. Rekrutnya ya beres. Retensi ini kalau orang di Herbalife semua tim Anda itu duit kok masuk ke kantong, orang mungkin orang rekuel. Saya orang rekuel itu karena memang nyatanya tidak ada duit masuk ke kantong kan gitu, ya. Sehingga, nah, core of the core lagi. Oh hilang, ketutupan kui. Sampean sekarang ini pasti udah. Saya ngomong ini tidak mungkin nggak ada yang paham, semua mesti paham ya, karena ini semuanya Getim 2500 ke atas. Anda melihat volume saya sekian jret, hari ini kan sudah mulai muncul tuh volume royaltinya teman-teman bulan Januari kan udah mulai muncul, royalti angka yang bukan royalti duit lah ya, royalti angka. Ada volume supervisor banyak. Ada total supervisor, misalkan Anda punya 20 supervisor. Ada VP yang muncul di masing-masing supervisor. Jumlah supervisor dan volumenya kalau digabung, misalkan teman-teman punya 20 supervisor dan masing-masing berproduksi 1000, maka VP organisasi berapa? 20.000. Jangan takut-takut jauh, kalau itu kan gampang. Satu supervisor 1000, teman-teman punya 20 supervisor, ya VP organisasi 20.000. VP 20.000 dikali 5% sama dengan royalti, betul nggak? Betul ya. Nah ini contohnya, teman-teman punya 20 supervisor, masing-masing bervolume 1.100, ada 22.000 organisasi, ada 1.100 royalti. Teman-teman kalau melihat laporan seperti ini,
teman-teman fokusnya kemana? Ada yang biru, ada yang merah. Biasanya yang dilihat apa? Waduh, royaltiku turun. Udah itu aja kan? Aduh, royaltiku naik. Kan gitu aja kan? Gitu ya. Nah, ya, angka mana yang harus dipelajari ya? Biasanya kita di sini. Ya. Atau di sini, gitu ya. Jawaban yang benar adalah ke si yang biru. Ya. Dari mana datangnya volume itu lebih penting Anda analisa. Dari mana datangnya VP organisasi itu jauh lebih penting Anda analisa daripada royalti yang masuk ke kantong. Royalti kok turun? Nganalisanya cuma angka bulan lalu. Emang angka bulan lalu berapa? Bulan lalu royaltiku 1.500, 1.500. Bulan ini 1.200, turun Pak, gitu. Kenapa kok turun? Ya mungkin supervisor saya lagi pada loyo kali, gitu ya, sehingga retailnya lemah. Mumet kalau analisa cuma segitu dok, gitu loh. Nah, karena apa? Karena tidak bisa menjawab apakah bulan depan akan makin turun, apakah akan naik, apakah akan ajek, tetap gitu ya. Nggak akan kejawab kalau cuma membaca yang merah dok. Tapi kalau Anda terbiasa mempelajari yang biru gitu ya. Nah, ya. Oh, royalti 22 VP organisasi 22.000 itu munculnya dari 20 supervisor. 20 supervisor ini yang lama berapa ya, yang senior? Oh, yang senior dan bervolume sekian. Yang setengah senior gitu ya, yang baru berapa? Yang setengah senior berapa gitu ya? Oh, ternyata trennya yang bervolume bagus-bagus ini justru orang yang baru-baru gitu ya. Kenapa ya? Yang muncul ini apa yang kemarin saya lakukan, orang-orang yang baru ini kok, oh ternyata orang-orang yang baru ini dia rajin ini, rajin itu, oh berarti, nah seperti itu yang paling penting ternyata, ya. Atau Anda lihat VP-nya, 1.100 volume itu datangnya dari mana ya gitu ya. Oh, semuanya dari VP pribadi gitu ya. Oh, berarti konsumen pribadi semua gitu ya. Kok bisa ya gitu ya. Artinya dia tidak akan punya pohon royalti nantinya ya. Kalau dia tidak berkembang bisnisnya ya saya nggak berkembang juga ya. Ada apa ya dia kok, nah misalkan, oh dia VP yang dari member NC baru kok nggak ada ya. Ini member yang dari NC lama, member yang lama kok banyak, tapi yang baru nggak ada gitu ya. VP-nya kok muncul cuman dari para member-member hijau dok ya, gitu. Yang member barunya nggak bervolume. Nah, ini yang di tim kita jago banget itu Pak Budi Supriyono dan Mbak Lupi, tepuk tangan ya. Jadi beliau itu sekarang mengharuskan setiap supervisor VP-nya datang dari mana itu harus clear Pak Budi itu. Ngeri ya? Oh, ngeri ya, karena itu core of the core. Karena udah paham ya. Jadi paham ini kemungkinan bisa memprediksi masa depan. Kemungkinan. Kalau yang nggak paham ini gitu ya, ya kalaupun bisa jadi yang nggak paham malah sukses bisa jadi, tapi kita nggak bisa memprediksi gitu ya. Di masa depan itu naik apa jangan-jangan nabrak tembok kan kita nggak ngerti. Nah, lebih-lebih hebat lagi kalau Anda didetailkan lagi. Oh, dari member Herbalife itu yang konsumsi pribadi yang berapa, dari member NC yang baru berapa, member NC yang lama berapa gitu. Mungkin Anda punya member Herbalife yang sekarang
on the way, orangnya builder misalkan. Oke. Nah, jadi fokus Anda itu ke area biru. Wes. Anda tidak usah memperhatikan angka-angkanya, tidak usah memperhatikan tetek bengeknya ini diapal-apalin, ini enggak usah gitu ya. Pokoknya fokusnya ke sini aja sekarang, mulai sekarang gitu, menganalisa tim gitu ya. Jangan terjebak kepada apa? Jangan terjebak kepada angka royalti yang masuk ke kantong Anda. Tahun lalu royaltinya 2.000, tahun sekarang royaltinya 1.000. Tidak mustahil sebenarnya lebih bagus yang 1.000 loh. Kenapa? Karena tahun lalu semuanya dari konsumsi pribadi para builder. Tahun ini meskipun royaltinya 1.000-an, tapi munculnya gitu ya dari VP-VP yang benar. Maka Anda punya angen-angen, punya harapan 5 tahun ini pasti jadi pohon pohon apel yang lebat ini, kan gitu. Yang tepuk tangan yang mudang. Coba tepuk tangan. Mudeng kabeh ya. Lanjut enggak ini? Lanjut ya. Nah. Lalu ini contoh ya, kalau teman-teman buka BizWorks ada line 1, line 2, line 3, yang dimaksud melihat yang biru itu contohnya begini teman-teman. Teman-teman ya. Misalkan teman-teman dari laporan BizWorks ada angka supervisor 1, 2, 3, lantai 1 lah istilahnya, lantai 1 jebret, isinya November, Oktober, September, angkanya 11.000, 7.200, 7.600. Supervisornya ada 5, itu lantai 1. Lantai 2 supervisornya ada 14. Lantai 3 supervisornya ada 5. 6. Sekarang kalau melihat gedungnya dulu, Anda lihat gedungnya. Gedung ini sehat, ini gedungnya kayaknya bagus apa enggak? Enggak bagus, betul, pinter. Kenapa? Lantai 3-nya cilik, lantai 3-nya sedikit. Kalau lantai 3-nya sedikit, artinya apa? Lantai 2-nya ada yang dapat royalti, betul enggak? Lantai 1-nya agak gemuk. Nah, oke. Oh, berarti saya itu punya kelemahan di membangun sininya yang bermasalah. Nah, Anda harus ngomong saya bermasalah. Jangan berbicara level 2 aku males-males sih gitu. Jangan ya, mereka nggak ngerti apa-apa kok. Karena apa? Karena gedung sampai 6 lantai itu Anda yang jadi arsiteknya. Ya, itu yang pertama. Ya. Lalu teman-teman lihat juga, ini kalau di rata-rata. Kalau di rata-rata dalam waktu 3 bulan ini 11.000, 7.200, 7.600, oh rata-ratanya 8.000. Kalau ini rata-ratanya 8.700. Kalau ini rata-ratanya 4.932. Ini rata-rata VP tiap bulan. Kalau VP rata-rata tiap bulan dibagi jumlah supervisornya ketemu angka ini. Loh, line pertamaku VP per supervisor 1.700. Line kedua VP per supervisor 623. Ini sehat apa enggak? Kenapa? Wah, ini pebisnis yang di bawah UMR ini gering-gering gitu. Kasihan enggak sih ngeliat angka gini? Nah, kalau melihat orang kurus kering begini, Anda harusnya iba apa marah? Harusnya iba. Kok iso kurus kering begitu toh? Kenapa? Apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Jangan terus laporan ke sponsornya,
Itu loh, lens 1 saya itu males-males ngerawat lens 2. Itu loh, lens 2-nya nggak mau bonding sama lens ketiga. Nah mereka mau nge-Herbalife masuk itu kan nggak tahu bonding, nggak tahu apa, yang tahu kan Anda. Nah, ya, jadi salah satu prinsip, salah satu prinsip kepemimpinan itu namanya adalah responsible. Apapun yang terjadi di lens 1, 2, 3, 4 itu adalah responsible by you. Jadi kalian atau saya yang tanggung jawab pertama. Apapun masalahnya, Anda tidak bisa ngomong masalahnya neng kae. Aku bener dewe, nggak ada. Ya, nah inilah yang dimaksud fokuslah ke area yang biru. Umumnya pebisnis hanya melihat ini netrok, royalti netrok, rata-rata royaltiku 1000 gitu ya. Ya memang royalti netrok sing didelokke, yang dilihat hanya royaltinya saja. Jangan kesini tok pandangannya. Aku mau ngomong jangan kesini tok matanya, kok kasar ya. Jangan kesini tok pandangannya, gitu ya. Tapi ke sana. Paham? Paham, tepuk tangan. Ya. Apakah bisa dilanjut? Ya, paham ya. Teman-teman goalnya itu teman-teman paham sih. Karena apa? Karena di tim kami saya sudah ngomongin ini lebih dari 3 tahun. Dari tahun 2000 berapa ini gambar ini? Gambar ini kapan Om Yoyo? Gambar yang tadi itu. Ini gak pirang tahun nih gambar ini. Bro. Reuni itu. Reuni 7. Kemarin terakhir reuni 15. 2016. Saiki mungkin wis do lali gitu ya. Nah, kemarin dengar Leon Wasben mumet gitu ya. Nah, kemarin spektakuler pembicaraan Leon Wasben hebat. Bar nonton Leon Wasben kowe meh ngopo? Bingung aku. Leon Wasben ngomong apa ya gitu. Kayak streamingnya rusak apa ya gitu. Streamingnya rusak malah jare. Gambarnya slide 1 dari awal sampai akhir itu nyatanya tenanan. Ono sing gaya, wah Leon Wasben hebat Pak yo nasihate mak jelep. Memang bar mak jelep sampean iso meh ngopo yo mbok. Meng mak jelep tok gitu ya. Nah, ini pelajarannya Leon Wasben tidak akan ngomong ini kepada orang Indonesia. Kenapa? Karena dipikirnya orang Indonesia wis paham. Karena Leon Wasben sudah mempresentasikan ini tahun 2010. Mosok sih urung tekan Indonesia. Nggak taunya ketika orang Indonesia belajar ke LA, ke ini spektakuler itu sing kelingan itu blonjo. Neng kelas Leon Wasben orang mlebu. Gitu. Itu jadi pelajaran ini tidak sampai masuk ke Indonesia. Tuh ya. Oke. Kemudian nah ini tadi ya. Nah, ini tadi analisanya. Ya, sama pinter-pinter. Kenapa enggak sehat? Karena lens 1 jumlahnya 5, lens 2. Nah, ini bangunan udah kacau ini bangunan seperti ini, gitu ya. Apa yang saya akan lakukan? Gitu. Fokusnya ke sini kok ya. Nah, ini juga teman-teman harus paham, sefaham-fahamnya. Jadi jangan dibiarkan kalau nanti di drill down, dilihat di biswek muncul keanehan, jangan dibiarkan. Bangunan bisnis yang benar, makin ke bawah itu harusnya makin banyak titik, wis, orang no alasan. Nah, harus makin banyak. Nek makin ke bawah kok makin mengerucut gitu ya, wis mesti salah lah, mesti salah. Itu mesti nggak sehat.
Artinya cara membangunnya bermasalah. Nah, itu PR-nya kita, gitu ya. Kemudian, nah ini, yang tadi itu ya, VP setiap supervisor, loh yang gendut-gendut yang lantai 1, yang lantai 1 testimoni terus gitu ya. Incomeku sekian, nah, sing ngisor gering-gering, orang no sing land kedua, testimoni kok. Itu ya. Apa yang akan saya lakukan? Nah itu, Anda gini yang harus ini, gitu ya. Kemudian, nah ini ya, idealnya VP per supervisor sama untuk semua land dan angkanya mencerminkan paling tidak 2 kali kebutuhan minimal di daerahnya. Maksudnya itu begini, Anda melihat VP itu kan bisa menebak income. Nek VP 1000 neng Wonosobo itu biasanya income-nya kira-kira berapa Pak Budi kira-kira? Nek VP 1000 4 jutaan di Wonosobo. Nah, 4 jutaan. Wonosobo itu UMR sekitar 1,2 jutaan. Nah, ini cocok. Jadi kalau di Wonosobo itu paling tidak Anda harus memastikan setiap supervisor yang builder dalam hal ini 1000 minimal. Nek ora 1000 itu masalah sampean gitu. Ya, itu masalah Anda. Anda harus kenapa ya gitu loh. Karena gini, paling tidak gitu ya, minimal itu per supervisor ya yang builder ya, VP-nya itu 2 kali kebutuhan minimal daerahnya. Jakarta berapa? Jakarta mungkin UMR-nya 4 juta. Maka harus bervolume berapa? Bervolume supaya income 8 juta, volume biro 2000. Kalau di Jakarta di bawah 2000 ora iso urip, nggak bisa hidup. Nah, perjuangan teman-teman di Jakarta ya harus begitu. Papua mungkin lebih hebat lagi. Papua mungkin 7 juta, mungkin UMR 14 juta ya, volume di sana harus berapa? Harus ngikutin. Nah, fokuslah 6 kedalaman. Fokus 6 kedalaman. Kemarin masih ada yang tanya ke saya, Pak Hadi, bagaimana Pak Hadi menyusun formasi untuk promosi LAN 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada bedanya apa enggak? Aku ditakoni kono malah bingung. Emang bedanya apa yang ada bedanya gitu ya? Promosi ya sama. Loh, tapi kan yang menyumbang saya LAN 1, 2, 3. Nah ini karena belum tak denger ini. Kalau udah denger ini teman-teman ya, royalti itu dihitung 3 level. Namun tidak semua supervisor akan aktif. Sehingga kita harus bekerja membangun sampai kedalaman untuk memastikan yang 1, 2, 3-nya aktif. Nah, makanya teman-teman harus ya dalam leadership, dalam PDT, teman-teman sekarang harus mulai mikir-mikir. Kadang-kadang kan ada orang yang jangan melompat ke bawah, izin atasnya dulu. Jangan melompat ke bawah, izin atasnya dulu, itu salah kaprah. Larong bangunan 5-6 lantai itu kita yang bangun kok. Ya kalau LAN ketiganya pasif, lompat ke LAN 6 ya enggak masalah. Yang dilompati itu jangan tersinggung. Gitu. Nah, ya jadi harus hati-hati ketika kita menyampaikan ke bawah. Kadang-kala ada yang kayak terpola gitu ya. Wes kamu fokusnya lantai ini, jangan lompat ya, nanti malah beda ini. Oh, beda apa ya? Beda instruksi, nanti malah repot, malah gelut. Nah, malah berperang. LAN 1 dan LAN 2 misalkan. Nah, ya masing-masing organisasi unik. Nah, nanti akan kita bahas itu juga, ya. Oke, kita ke slide yang selanjutnya. Mengapa COI? Ayo, ini core of the core lagi. Mengapa COI? Mengapa COI? Karena tidak semua orang mau bisnis Herbalife. Gitu. Jadi gini teman-teman ya,
mayoritas orang diajak bisnis Herbalife itu yakin mbok dimanapun itu nggak mau, nggak ada yang tertarik. Kata Leon Weisman, bahkan di Rusia pun ya sama, nggak ada bedanya. Ya, tidak ada orang yang mau bisnis Herbalife. Tapi apa? Tapi semua orang itu bisa digali COI-nya katanya. Jadi jangan terlalu mengharap bahwa builder itu orang yang di depan mata kita. Karena bisa jadi builder itu adalah justru orang-orang yang ada di bawah-bawah sana. Kita lihat slide ini ya. Kita itu kadang-kala apa? Kadang-kala mengecilkan, dia kan kecil gitu ya. Nggak usah diperhatikan gitu ya. Nggak taunya apa? Nggak taunya di belakang dia itu ada calon builder-builder raksasa itu malah yang ada di belakangnya gitu loh. Nah yang di hadapan kita seperti ini gitu loh. Kita loyo nggak menggali ini, kita nggak menggali ini, dipikirnya ini dia ini kok nggak fokus, biarin aja, dia nggak semangat di Herbalife, biarin aja, kita nggak gali CO ini. Padahal bisa jadi di belakangnya dia ada ikan besar, bahkan mungkin lebih besar lagi, bahkan mungkin besar lagi. Jadi kata Leon Weisman itu, apa yang nampak di permukaan, apa yang tampak seringkali bukan itu. Sehingga apa? Kata Leon Weisman, kenalilah supervisor Anda. Kenalilah supervisor Anda. Kenali supervisor Anda itu maksudnya piye? Kenalilah supervisor Anda. Jadi bahkan Leon Weisman sebenarnya sudah membuat improvement yang ada di BizWork. Di BizWork itu kalau teman-teman perhatikan di bagian analisa organisasi di sana itu sebenarnya ada kriteria para supervisor. Supervisor yang sebulan produksinya 1 volume point sampai 4999. Disebutnya itu user. 1 volume point sampai 4999. Kalau yang volume poinnya 500 sampai 1000 disebutnya small retailer. Sampai 999 kalau nggak salah. 500 sampai 999. Itu disebutnya small retailer. Kalau yang VP-nya itu 1000 sampai 2499. Itu disebutnya good retailer. Gitu. Good retailer. Tapi kalau yang di atas 2500 itu disebutnya builder. Gitu. Nah, dari ngoncei, dari drill down ini setelah dikupas, nanti teman-teman paham, Getimku itu sebenarnya small retailer gitu. Miltimku itu sebenarnya miltim user, miltim ping gitu. Bisa jadi. Sebenarnya dia itu jualannya ya hanya 500 setiap bulan. Tapi dia 3.000-nya itu karena 2.500-nya dari royalti. Nah, Anda harus paham. Ada nggak miltim pink, ada nggak? Miltim pink. Kalau miltim hijau itu miltim pebisnis gitu. Miltim pink itu miltim pemakai gitu. Jangan tersinggung ya, memang ada kok. Nah, builder itu tidak banyak. Ya. Jadi, teman-teman dimanapun di seluruh dunia, apakah semua supervisor itu bisa jadi builder? Bisa enggak? Apakah semua supervisor bisa jadi builder? Jawabannya tidak. Karena builder itu paling hanya sekitar 10%. Bahkan kata Leon Weisman itu sekitar 8% aja dari seluruh supervisor itu. Bahkan mungkin ada angka yang lebih kecil lagi, gitu, mungkin 4%, gitu ya. Nah, tapi apa? Tapi yang menarik, pertanyaan ini,
Apakah setiap supervisor bisa lahir builder? Nah ini fokusnya ke bawah. Tidak semua supervisor itu builder. Tapi dari semua supervisor ini apapun jenisnya no problem. User yang enggak masalah, mil team ping yang enggak masalah, tapi apa? Tapi di bawahnya tidak mustahil ada builder gitu loh. Nah, jadi di sini apapun jenis supervisornya, teman-teman rajin gali aja udah, gali aja, gitu. Karena apa? Karena builder itu bisa jadi lahir dari supervisor yang hanya small retailer. Tahu-tahu awal tahun hilang, upline-nya bawahnya naik jret gitu. Pasti sering lah, udah sering ya. Oke. Iki nek ora rampung piye Om Yoyo? Lanjutin apa enggak? Apa digeser, apa dibuat tahun depan? Buat besok kali ya. Ini tekan jam berapa sih? Ini sampai jam berapa? 9 ya, setengah jam lagi. Oke. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman sekarang itu memiliki seorang member hijau yang kayak kemarin tuh, yang paling pojok sini siapa kemarin ya? Pak siapa kemarin di sini? Mas Roni. Anda kepingin Mas Roni cepat jadi supervisor apa enggak? Kepingin apa enggak? Coba slide. Kepingin enggak Mas Roni jadi supervisor cepat? Nah, supervisor cepat itu apa? Kudune takon dhisik kok, Pak emang supervisor cepat itu apa gitu kok, jangan main kepingin dulu. Gitu ya. Kata si Leon Weisbein, supervisor cepat adalah supervisor yang jreng-jreng distributor menjadi SPV dalam kondisi tanpa downline aktif di bawahnya. Jadi kalau Anda punya supervisor, ternyata di bawahnya belum ada yang bisnis satupun, entah SC, entah SB, entah QP, entah member tapi sudah mulai bervolume menuju SC, maka Anda, kata Leon Weisbein, itu mencetak supervisor yang cepat gitu. Nah, ini ya kita samakan persepsinya dulu. Supervisor cepat adalah distributor yang menjadi SPV dalam kondisi tanpa downline aktif di bawahnya. Yang seperti ini biasanya lahir karena si supervisor ini, loh, tapi cepat kan nggak masalah Pak. Lawong saya itu cepatnya cepat alami. Ya mbok alami seperti apapun namanya cepat itu. Dan itu nggak bagus. Tapi kan nggak dari kantong sendiri Pak, nggak pakai utang-utang kayak zaman dulu, nggak ngadain sertifikat. Iya. Tapi kan customernya 50 Pak, gitu ya. Iya, itu namanya cepat, gitu. Karena nyatanya dia SPV, tapi SPV itu udah downline. Tapi kan di bulan pertama dia bervolume Pak. Iya. Meskipun di bulan pertama langsung bervolume, meskipun bulan kedua juga bervolume, tapi itu pun namanya supervisor cepat. Nah, jadi kalau teman-teman lahir seorang supervisor baru dan downline-nya itu kok 0, itu kan juga perhatikan nggak teman-teman? Pernah nggak? Nah, downline di bawahnya berapa? Downline di bawahnya berapa? Kok 0? Itu namanya supervisor cepat, ya.
Supervisor lambat itu apa? Kebalikannya yang tadi, gampang kan? Nah, supervisor lambat adalah distributor yang menjadi supervisor dalam kondisi banyak downline aktif di bawahnya. Itu namanya supervisor cepat. Dia punya 3 builder, punya tiga member hijau, punya 2 member hijau, punya 4 member hijau, atau punya 1 member hijau, gitu ya. Dan dia jadi supervisor, maka ini disebutnya supervisor lambat. Jadi cepat atau lambat menurut definisinya Leon Weisbein itu bukan masalah waktu, tapi masalah adanya distributor yang aktif atau tidak. Mas Roni kemarin di sini, membernya banyak, VP-nya 300, dalam waktu setahun akhirnya jadilah supervisor. Dan belum ada yang bisnis di bawahnya. Mas Roni, supervisor cepat atau lambat? Setahun loh. Cepat. Betul, berarti yang ngomong cepat berarti memperhatikan, tepuk tangan ya. Sekarang konsentrasi. Mas Roni bulan kedua punya downline aktif. Bulan ketiga punya downline aktif, dan di bulan ketiga ini ternyata Mas Roni jadi supervisor dan downline aktifnya ada 5. Mas Roni supervisor apa ini 3 bulan? Lambat. Nah ini kita, oke. Pertanyaannya adalah mana yang lebih baik? Ya, udah bisa jawab pasti. Supervisor cepat atau lambat? Mana yang lebih baik, supervisor cepat atau lambat? Yang lebih baik tentu saja supervisor yang lambat. Itulah kata Leon Weisbein. Teman-teman mungkin baru paham sekarang. Kita udah ngomong dari reuni yang keberapa dulu zaman ini. Slow is fast. Slow is fast itu artinya itu. Slow is fast. Nek saya kepinginnya fast and fast. Wong bisnis jelas-jelas gampang begini kok dibikin slow gitu ya, enggak betah aku dengan cara itu gitu ya. Nah, jadi slow is fast itu artinya gini, cetaklah supervisor lambat gitu loh. Ikutilah alur yang benar, sabar dan perlahan-lahan adalah cara yang paling cepat, kata Leon Weisbein. Ya, sehingga, nah ini, kalau tadi ada pertanyaan, yang lebih baik itu supervisor yang cepat atau lambat? Yang baik itu ya menciptakan SPV lambat tapi cepat. Nah, tepuk tangan ya. Menciptakan supervisor cepat tapi lambat, itu ciloko ya. Menciptakan supervisor cepat tapi kok lambat itu loh. Orang jadi supervisor setelah setahun, dan setelah setahun enggak ada buildernya, itu namanya supervisor cepat tapi lambat. Gitu. Menciptakan supervisor dalam waktu 2 bulan, nembak 2000, itu namanya mencetak supervisor cepat dan cepat. Nah, mencetak supervisor dengan banyak downline tapi setahun, nah itu mencetak supervisor lambat tapi lambat. Paham ya? Itu supervisor lambat tapi lambat. Yang bagus mencetak supervisor banyak downline-nya tapi telung sasi. Wah, itu jos. Nah, ya. Mantap. Ini sekarang laboratoriumnya ada di Bro Henry. Wih. Sama Bro Christian. Sedang ada pilot project di Jepara sama di mana? Tayu ya, di Tayu.
sedang ada bulan ini bulan penentuan. Kalau bulan ini berhasil, maka Bro Henry itu bisa melahirkan supervisor 3 langsung dalam kondisi kabeh sudah punya customer. Kon ngomong ora ya kira? Hah? Kon ngomong, ya wis maju Hen. Ayo, 3 menit. Christian mana Christian? Bro Chris turu. Diwakili Mas Hendri. Ayo sini. Ayo. Diwakili Hendri. Yo. Ayo. Ceritake bagaimana menciptakan supervisor lambat tapi cepat. Jos. Yang Christian diwakili Maning. Kan apal sampean kudune wong aplene. Yo. Maning maju. Yo, mewakili Christian. Ayo. Piye carane menciptakan supervisor lambat tapi cepat piye carane? Dari ceritanya kemarin Pak. Oke. Grogi. Dimulai dari mana, Pak? Oke. Cek. Mas Hendri cerita tentang Cek. Oke, nah Mas Hendri. Oke. Ya, silakan Mas Hendri. Semangat pagi semuanya. Siap mencetak supervisor lambat tapi sangat cepat. Yes. Jadi saya bersyukur sekali di Herbalife kita memiliki mentor yang selalu memberikan inspirasi strateginya kepada kita, sehingga dengan konsep KLW kita makin paham alur dan cara membangun bisnis ini dengan sangat cepat, sangat cepat ya, karena mencetak supervisor ya dengan basis customer yang sangat kuat. Awalnya kita sering lihat video KLW tapi belum paham bagaimana mencetak supervisor, mencetak builder nantinya menjadi supervisor dengan customer dan basis customer. Nah, ketika kita belajar kepo ya Mak ya awalnya, belajar kepo, dan di situ kita melihat sebuah kayak cahaya bagaimana seorang builder itu dengan cepat mendapatkan customer. Jadi kita punya tim yang namanya Bu Purbo itu ya, Bu Purbo melakukan kepo, memiliki supervisor namanya Pak Pardi. Pak Pardi itu supervisor baru dan memiliki customer, dan setelah kita melihat sebuah konsep yang sangat bagus mencetak 3 supervisor ya, tusuk sate tapi dengan basis customer, akhirnya kita melakukan sebuah terobosan dengan kita membantu salah satu customernya Pak Pardi itu namanya Pak Kasmani itu dengan kepo. Kita melakukan kepo, menggali COI. Waktu itu kita melakukan kepo, dan saat kepo kepo 3 hari, beliau langsung mendapatkan customer waktu itu 9 orang. Ya. Pak Kasmani. Ya, saya menemukan Bu Purbo itu menemukan Pak Pardi itu menemukan namanya Pak Kasmani. Pak Kasmani kita bantu kepo, akhirnya Pak Kasmani memiliki customer. Ya. Nah, dari customernya Pak Kasmani ya, kita langsung melihat dari customernya Pak Kasmani kan memiliki 9 customer. Waktu itu kita langsung untuk kepo selanjutnya kita
membidik salah satu customernya Pak Kasmani untuk kita adakan kepo. Namanya Pak Toto. Akhirnya kepo kita itu berlanjut karena kita melihat kita pengen membangun pola dari customernya Pak Kasmani, kita namanya Pak Toto, kita buat kepo di rumahnya Pak Toto. Akhirnya di rumahnya Pak Toto kita kepo, Pak Toto langsung mendapatkan 10 customer. Ya, 10 customer. Oke. Dan dari Pak Toto kita melihat potensi dari Pak Tris. Nah, Pak Tris kita bantu kepo, akhirnya Pak Tris waktu itu langsung mendapatkan sekitar 12 customer. Jadi dengan kepo ini kita lebih mudah untuk menciptakan basis customer dan customer itu langsung memiliki customer gitu loh. Jadi terbentuk 3 pola langsung, dan setelah terbentuk 3 pola kita proyek di bulan Februari ini Pak ya. Di bulan Februari karena Pak Kasmani sudah memiliki customer, jadi belanja 500 VIP itu ya pasti ada karena sudah memiliki customer. Pak Toto juga memiliki customer, dan Pak Tris di line ketiga itu juga memiliki customer. Nah, ketika tiga-tiganya sudah terbentuk pola dan memiliki customer, goal kita bagaimana mencetak 3 supervisor sekaligus, yaitu kita fokuskan untuk membantu mempertemukan ketiganya. Ketiganya saya pertemukan ya, karena kita punya proyek ya mencetak 3 supervisor langsung kita pertemukan. Saya bilang, Pak, ini jenengan pengen nggak nanti menjadi distributor Herbalife yang langsung bisa mendapatkan diskon 50% tanpa modal yang banyak. Caranya bagaimana? Caranya Bapak manut sama arahan kami, yaitu di bulan Februari ini Bapak belanja 500, Pak Toto belanja 500, Pak Kasmani belanja 2000. Pak Tris ya, Pak Tris belanja 2000. Nah, caranya sekarang adalah ayo kerjasama membantu Pak Tris ya. Jadi tiga-tiganya Pak Pardi, Pak Kasmani, Pak Toto dan Pak Tris semuanya membantu Pak Tris supaya Pak Tris bisa 2000 volume point. Akhirnya semuanya bekerja sama kepo di Pak Tris, sehingga Pak Tris bulan ini bisa mencetak 2000 volume point. Februari 500 2000. Oke. Kita tambahin teman-teman ya. Jadi di Pak Kasmani itu lebih dari 500 volume point. Tetapi yang diorderkan hanya 500. Kemudian yang di Pak Toto itu ada lebih 500, tapi tetap dibelanjakan hanya 500. Di manakah volume point yang tidak dibelanjakan? Disimpan Pak Pardi. Jika lebih dari 500. Kenapa? Supaya tidak sampai terjadi 4000. Kalau terjadi 4000 otomatis yang Pak Kasmani akan jadi supervisor sendirian. Nah, Pak Toto tidak ada volume point yang dipindahkan dari Pak Kasmani dan Pak Toto untuk Pak Tris, tidak ada volume yang dipindahkan ke bawah. Kita natural bekerja, memperbanyak ini, tenaganya sana sini, habis membantu ini. Karena secara volume mereka sudah cukup. Nah, bertiga ditambah sponsor supervisor, jadi berempat, tambah lagi upline di atasnya namanya Bu Purbo, tambah lagi Mas Hendri, keroyokan ini berenam ya Mas ya. Betul. Ini bagaimana mengembangkan Pak Tris. Nah, Pak Tris ini anggurnya banyak sekali sehingga apelnya ya Pak ya, bukan anggur. Apelnya banyak sekali sehingga bisa mencapai 2000 volume point. Yuk, lanjut, jadi Mas ini Hendri. benar-benar dari penggalian COI, tidak ada staking ya. Jadi Pak Toto memang kita dapatkan dari Pak Kasmani, Pak Tris juga kita dapatkan dari Pak Toto. Nah, setelah ketemu ketiga polanya ini, kita kumpulkan mereka. Kita proyek untuk Bapak bisa supervisor dalam 2 bulan. Caranya seperti ini. Dan mereka sepakat karena mereka sudah mendapatkan retail.
Mereka sudah mendapatkan retail dengan diskon 35% karena mereka 500 volume poin. Otomatis secara pembisnis mereka pengen mendapatkan diskon yang paling besar yaitu 50%. Saat kita memberitahukan proyek untuk mendapat diskon 50%, mereka pasti lari ya. Untuk apa? Membangun proyek ini yaitu dengan cara membantu Pak Tris 2000 volume poin. Saya yakin di bulan kedua nanti mereka proyek di bulan kedua akan jauh lebih mudah, Pak enggak? Lebih mudah karena apa? Mereka sudah memiliki customer. Ini kemarin sudah selesai di bulan Januari ya? Di bulan Januari. Februari proyek kedua. Betul, akan menyelesaikan proyek Ini akan lahir 3 supervisor aktif. Dan mereka sudah memiliki ini Pak, apa namanya? Home club. Seperti itu. Oke. ceritanya Christian sama juga. Coba nek ceritanya. Makasih Bro Hendri ya. Terima kasih. Ya. Oke, untuk Mas Christian gitu ya. Mas Christian itu punya 1 orang distributor, dulu pernah jadi operator, Pak. Sudah pernah kelas NCIP. Terus kemudian berhenti karena kuliah gitu. Suatu ketika ditawari Mas Hendri lagi, Desi kamu ikut aku yuk jadi operator slim maraton. Nah, Dita ya. Setelah pulang dari Tegal. Ini Dita ya. Dita, setelah pulang dari Tegal, Supervisor Dita, kemudian Dita punya. Dita itu Christian. Dita ya. Dita punya member tadi yang orang Bang Sri namanya Jepara. Namanya Jepara. Jepara. Di Nah, Jepara. Namanya beliau- siapa? Apa? Namanya siapa? Desi. Desi. Oke. Oke, kita sambil simulasi, anggap aja Oke. Desi adalah Bu Ami. Bu Ami. Bu Ami Bu maju Desi sini. sini Bu Desi. Jadi Desi. Bu Ami jadi Desi. Wis ning kene wae, ngadeg, madhep kono. Nah, Desi, nah itu. Desi. Kita kepo di tempatnya Desi. Oke. Ya, Mas Dita wirawiri ke Bang Sri, nginep nggak pulang karena dia punya tugas ekspansi. Harus jadi prestim dengan ekspansi, nggak cukup cuma di Pati. Nah, dikepo di Desi, mana ini customernya Desi? Nah, coba temennya Desi adalah Mbak Sopo Meduro belang-belang Sopo Suki? Mbak kaos hitam putih, sinten? Oh, Mbak Nila. Tolong sih maju. Pangling aku. Tak pikir sate Madura kok. Ayo, Mbak, tiga yang belakang maju sini. Sama Zahra sekarang juga nggak. Oh, Zahra nggak mau. Enggak. Nah, mau nggak Zahra? Ayo. Maju 3 orang sini. tambah 2 lagi, tambah Yo. 2 lagi. Yo, Satu lagi. 5 orang, 2 lagi Mbak. Garwane Pak Ustadz. Nah, sini. Sini Mbak Kafe. Nah, Zahra ikut sini. Nah, ini namanya Desi. Ini Desi. Ini customernya Desi. Oh, ngubungi gini, madep kono. Madep sana. Ya. Ya, ini, nah, diadakan kepo tempatnya Desi, gitu ya. Oke. Akhirnya nemu sapa Mak Ning? Nemu sing jenenge Yani yo. Sapa? Yani. Nah, Desi nemulah yang namanya Yani. Nah, Yani itu misalnya Zahra. Zahra itu Yani. Sini ya. Nah, ini Yani. Yani itu dia hiperaktif juga, kan gitu. Paham ya? Nah, Mak Ning dalam hal ini Christian ini ya. Kalau mau mengadakan kepo lagi, prioritas di mana? Di tempatnya Yani. Akhirnya diadakanlah kepo di tempatnya Yani dan muncul siapa? Umi. Ya Mas. Umi. Nah, coba 5 customer sih. Oh, 5. Ayo Umi. coba berdiri aja 5. Pak Ustadz, Bu Dokter Intan, Pak Suparto maju kini, sini. Nah, depannya Zahra. Ini Zahra tadi si Yani. Nah, ini Yani. Nah, ternyata di tempatnya Yani yang builder siapa? Kenapa? Yang jadi builder siapa? Di Umi. tempatnya Yani. Umi. Ini namanya Umi. Nah, ini Ya. Umi ya. Maju sedikit. Nah, sobat membedakan. Nah, ini Umi. Oke. Ini builder. Ini builder Ya. ya. Nah, ini akhirnya terjadi seperti ini.
ya. Nah, di tempat Umi pun nanti diadakan Kepo lagi, diperbanyak. Nah, akhirnya kan Desi dapat uang, betul? Betul? Yani dapat uang, terus Umi juga dapat uang, betul nggak? Betul. Nah, mereka happy tentu saja. Terus akhirnya ketiga orang ini Dipertemukan. dikumpulkan. Nah, coba kumpul Sini, Mbak, ke belakang. bertemu bersama, naik ke panggung sana. Bertemu bersama ya. Dikumpulkan. Nah, sama Mas Christian ini di HOM privat. Coba di briefing, Tim, misalnya Briefing ya. Nah. Jadi ketiga orang ini dibuatkan Mas Christian HOM privat dibuatkan itu loh Pak yang ngisi kos-kosan itu dan peluang penghasilannya. Peluang itu penghasilan. peluang penghasilannya jika menjadi kapten dan kemudian membuka home club penghasilannya dari diskon 25 jika 35 sampai 50%. Pengen nggak 50%? Pengen nggak 50%? Pengen nggak Mbak? Tadi kemarin diskon 25 aja dapat berapa itu penghasilannya Mbak Desi? Kemarin 25% dapat 2 sampai 3 juta. Nah Mbak Zara dapat berapa waktu itu? Kemarin misalnya 1 juta gitu, Mbak Umi dapat berapa gitu kan misalnya Mbak Umi. Oke, itu kan baru 25%. Seandainya 50% dapat berapa? Kan kita udah kasih tabelnya. Wah, pengen nggak 50%? Nah, 50% itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, mau cara cepat atau cara lambat? Cepat. Cari Yang 50%-nya. cepet dong. Tapi mau nggak kerjasama? Mau nggak manut sama kita? Manut ya udah tuh susunannya kita arahkan. Nanti seperti ini memperbanyak customernya di. Akhirnya dibuatlah schedule. Ya. Goalnya adalah di tempatnya Mbak beliau Umi. ini yang nomor 3 bervolume 2.000 dalam waktu sebulan. Sehingga 2.000 itu nanti bisa dikonversi menjadi berapa kali kepo. Yuk jreng kepo pertama. Closing 200 misalnya. Wah, yuk gali lagi COI. Closing lagi, 500, closing lagi. Pokoknya ya. kalau belum 2.000 ya sampai 2.000. Ya. Selesai. Bisa 5 kali, bisa lebih Yo, tergantung 5 kali closingnya. kepo, wih luar biasa. Seminggu rampung ya. Nah, setelah itu apa, Mak? Setelah itu ya udah ini kan gini Pak. Ini akhirnya 2.000 ya. Gak cara sign up-nya gitu ya. Kalau ini duluan gitu ya, biasanya kita sign up-nya bareng seret, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Terus ini belanjanya 500, secara otomatis ini berapapun belanja kan ikut 500. Kita punya cara, jangan sampai yang nomor 3 belanja 1.000. Jangan sampai. Karena kalau ini 1.000, dia ikut naik. Nanti akan terjadi sebuah lu kok bisa sih dia 42 saya kan ya gitu. Jadi ini 500. Jadi ini belanja 500 dulu. Ketika ini belanja 500 otomatis yang Ikut dua-duanya 500. kan jadi SC semua. Ya betul. Paham ya? Oke. Terus ini belanja lagi nanti juga. Nah ini belanja kapanpun bebas. Ini belanja 500, ini belanja 500. Nah ini belanja 1.500. Tapi 1.500-nya itu jangan sekali jreng. Jangan sampai ada yang 1.000 maksudnya. Ya natural saja deh itu. Hari ini kepo dapat 400 ya belanja 400. Dapat 500 ya 500 gitu aja. Betul. Sehingga tidak ada diskon sampai 42. Ya, Paham ya? paham. Tiga-tiganya saya nggak pernah ngomong tentang diskon 42. Tidak ada, nggak pernah disampaikan diskon 42. Jadi marketing plan 42 kita di Padi juga kita skip sekarang. Kita tutup dulu sementara yang SB ya, yang SB kita tutup supaya tidak ada opsi memilih SB karena punya uang. SB itu kita anggap sebuah level tapi membingungkan. Level tapi level-levelan kan angel itu. Karena hanya sekali belanja setelah itu SC lagi kan bingung. Jadi kita tidak ada opsi menjelaskan SB itu apa, nggak usah. Di marketing plan Padi itu nggak ada SB. Gitu. Gitu Mbak ya? Oke. Pak. Lanjut. Nah, udah kan ini belanja 500, ini 2.000. Bulan pertama, bulan ini masuknya Mas Dita. Nah, terus seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa jadi sudah mulai lebih volume. Ini pakai produk sponsor dulu. Ini juga gitu. Nah, kalau ini kan 2.000 nih. Ya kita pokoknya kalau ini ada repeat, disimpan dulu buat untuk bulan depannya. Tapi yang ini natural karena ngejar 2.000. Dan tidak ada kepo lagi di sini. Mereka hanya mengharap repeat dulu karena semuanya keponya di sini barengan. Gitu. Terus di bulan kedua, berapapun volume beliau,
Meh 2.000 sekalipun bleng masuk. Nggak ada simpan VIP kalau sudah jadi supervisor. Ya, ini dapat berapapun VIP masuk semua, ini harus minimal 2.000. Jadi nggak ada oper VIP, natural VIP dia kembali ke dia, VIP dia kembali ke dia, dan ini dapatnya dari repeat dan kepo-kepo sendiri karena tenaga kita buat ngurusi yang ini. Karena semua demi mereka gitu. Pahami ya. Bulan kedua itu peluangnya besar pasti lolos. Kenapa? Pasti. Karena Repeat order. repeat order gitu. Nggih. Nah, dan teman-teman perhatikan dari 3 orang ini siapa yang dapat duit paling banyak? Ini. Wholesale-nya gede. Nah, karena yang lain 3 ini dapat duit paling banyak, maka kalau kita mau mengembangkan dia itu lebih mudah lagi. Kamu dapat income yang namanya royalti. Kamu dapat royalti, tapi kamu belum ya, kamu dapatnya hanya wholesale. Kamu pengen dapat royalti apa enggak? Pengen. Kalau kamu kepengen royalti juga, kamu ciptakan lagi supervisor 3 rentengan kayak kemarin. Ayo. Wow, seneng banget ini orang customerku, oke. Akhirnya dia jajar-jajar 3 lagi, sehingga itulah akhirnya kita bisa bangun 6 kedalaman dengan cepat. Paham ya? Terima kasih. Silakan duduk ya. Oke, kembali lagi ke slide yang tadi Om Yoyo. Sing awal. Pentingnya. Oke. Ketok itu kuwi kok. Mau kuwi. Nah. Wis jam 09.00 capek? Ini benar-benar luar biasa kelasnya ya. Ini melebihi honors itu training paling gila itu ya. Sampai malam training itu ngepul gitu ya. Nah, ini teman-teman, bisnis yang ideal adalah ciptakan SPV lambat dengan cepat gitu. Paham akhirnya ya? Pelan akhirnya ternyata kita bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, oh iya ya gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Apakah saya bisa gitu ya? Nah, kita teman-teman mulailah dari yang mudah dulu, yang kecil, yang mudah gitu ya. Jadi mulai sekarang gitu ya kepada teman-teman yang ada yang mau menjadi pebisnis, teman-teman biasakanlah, gunakanlah skripnya ini. Strategi ini strategi yang lebih baik daripada strategi yang sebelumnya. Mereka butuh produk, bagaimana kalau kamu yang menyediakan itu, wes ini paling jos. Ini paling jos. Cara yang lalu tidak salah. Dulu kita salah semua ya. Bukan. Dulu tidak salah. Dulu itu ya tepat. Tapi untuk dulu gitu loh. Cara dulu diterapkan di cara sekarang mungkin enggak tepat lagi gitu ya. Contohnya apa? Contohnya, nah strategi-strategi yang misalkan apa ya? Enak ya gitu. Misalkan kita itu apa ya ngomong ke orang, wah enak kalau mau jadi supervisor itu nanti kamu dapat royalti loh, maka kamu supervisor aja. Itu dulu cocok gitu ya. Kamu mendingan SC aja. Kenapa? Kalau kamu SC nanti kamu itu akan dapat produk murah. Harusnya kalau kamu meretail 25 kalengsik berapa juta. Kalau kamu langsung beli 25 dengan sekali gitu ya, nanti kamu hanya sekian, kamu hematnya 3 jutaan misalnya, itu enggak pas juga. Nanti untuk pakai kamu buat mbahmu di rumah, buat nenekmu, buat keluargamu itu enggak pas. Itu cara yang lama gitu ya. Jadi
Cara yang sekarang itu adalah yang seperti tadi ya. Jadi strategi-strategi yang lama itu sudah tidak relevan lagi lah. Nah ini teman-teman harus paham. Meskipun Anda sudah bolak-balik lihat marketing plan, tapi tidak ada yang sampai detail merenungkan ini. Saya yakin wong Indonesia itu belum ada yang pernah merenungkan ini. Kebertahanan atau endurance, ya kalau yang suka lari kuat itu namanya endurance, gitu ya. Kebertahanan seseorang di Herbalife ternyata berbanding terbalik dengan besarnya biaya yang dikeluarkan saat menuju supervisor. Ini. Coba teman-teman kilas balik ke belakang. Oh iya, supervisorku yang 4.000-an entek kabeh. Nah, karena apa? Karena dia membutuhkan uang 50 kecuali Mbak Iza. Oh, kecuali Mbak Iza. Tak tembak 4.000 kok ora hilang, bandel ya. Harusnya hilang loh, Mbak. Tak tembak dulu. Siapa lagi yang tak tembak ya? Pak Budi tak tembak 2.500 kalau Mbak Dita. Siapa lagi? Om Yoyo juga tak tembak, orang hilang ya gitu ya. Nah, tapi secara umum yang hilang lebih banyak. Yang hilang lebih banyak. Jadi berapa investasi yang dikeluarkan sampai dia jadi SPV ternyata ada hubungannya dengan kebertahanannya. Ya. Makin kecil modal di awal ya. Makin kecil modal dari member ke SC ke SB yang ini enggak ada. SC ke QP ke SPV, makin kecil ini modalnya, maka makin lama dia di Herbalife, gitu. Makin besar peluang bertahan. Ya walaupun sih ada yang begini hilang juga ya ada, tapi umumnya makin besar. Saya sampai nggak rekual ya lucu, kenapa? Lah saya sekarang makan produk murah, dapat uang, dan saya untuk bisa mendapatkan itu semua dulu nggak pakai modal. Kalau saya sampai nggak bertahan, aneh kan gitu. Nah, mungkin di benak orang-orang itu seperti itu barangkali, ya. Tapi di benak orang-orang yang tembakan-tembakan itu, wah saya udah ngeluarin duit ratusan juta, udah sampai nggak adain sertifikat, katanya setelah SPP dapat royalti nggak dapat, wah kapusan saya kan gitu. Nah, itu pengalaman kita dulu, ya. Nah, itu nggak salah gitu ya, karena itu cocok di masa yang lalu. Di masa yang sekarang mungkin udah nggak cocok lagi. Yang cocok ini. Nah, mengapa gitu ya? Mengapa? Nah ini tadi ya jawabannya mengapa? Tadi itu ya. Kenapa kalau uangnya besar itu malah kemungkinan bertahannya kecil gitu ya? Karena dia ngitung. Saya motornya hilang loh, gara-gara Herbalife. Dan dia saya nggak dapat apa-apa gitu ya, bahaya itu. Nah, makin besar modal di awal ini, makin kecil peluang bertahan. Jadi peluang menyerahnya itu semakin besar. Nah, makanya mulai dari sekarang skenario yang tadi itu insya Allah ini apa ya skenario yang terbaik untuk saat ini, ya. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Om Yoyo.